Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar sebuah navigation. Jadi kalau kita mau mengembangkan sebuah aplikasi, biasanya navigation ini sangat penting gitu ya. Kita mengenal bagaimana perpindahan antar screen gitu. Kita mengenal bagaimana kita berpindah dari screen yang satu ke screen yang lain. Nah, yang perlu kita pelajari di dalam navigation ada beberapa hal atau biasanya kita sebut dengan komponen-komponen dari navigasi. Ya, kita akan belajar beberapa hal, tapi di video kali ini saya akan fokus di navigation komponen dulu. Nanti setelah itu kita akan belajar juga di bar, toolbar, navigation drawer gitu ya. Dan juga saya akan memperlihatkan sedikit bagaimana terbentuknya bottom navigation. Nah, ini menjadi satu kesatuan kalau misalnya kalian butuh untuk navigasi di dalam aplikasi kalian. Nah, navigation komponen sendiri ya, dia adalah sebuah komponen, ini adalah komponen baru yang dia terdapat di dalam paket Android Jetpack-nya. Jadi kalau kalian sering dengar apa itu Android Jetpack, nah ini adalah salah satu komponen yang tersedia di dalam Android Jetpack tersebut. Navigasi komponen ini dia punya fungsi utama, ya fungsi utamanya dia adalah sebagai navigasi antar activity maupun fragmen. Jadi kalau kita di aplikasi itu kita mau berpindah halaman, kita mau pindah activity, kita mau pindah fragmen, kita bisa gunakan navigasinya seperti ini. Nah, dia dapat menangani intent, jadi tidak hanya fragmen aja, tapi dia juga bisa menangani intent dan juga bisa menangani fragmen. Nah, banyak yang mengatakan ya bahwa navigation komponen ini lebih mudah daripada kita mengatur satu persatu seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, gambarannya seperti apa kalian bisa lihat di gambar ini ya. Di sini kita bisa menambahkan screen-screen apa yang mau kita tambahkan di dalam sebuah navigasi. Nah, setelah itu kita akan tarik garis gitu ya, atau kita biasa sebut dengan action di sini. Nah, ini kita bisa tentukan dari halaman screen dia berhubungan dengan halaman yang mana gitu ya. Kita bisa lihat juga bagaimana mapping aplikasi kita di dalam navigation komponen ini. Nah, prinsip dari navigasi sendiri yang jelas kita harus ada tujuan awalnya. Kita harus tentukan halaman mana, biasanya kita pakai halaman beranda untuk start destination-nya. Nah, nanti dari halaman beranda itu baru kita tentukan. Kalau kita melakukan misalnya klik button di atas misalnya ya, dia berpindah ke screen yang mana. Nah, itu kita sebut dia sebagai start destination-nya dia. Nah, lalu kita lihat juga, jadi biasanya kalau kita pindah ke halaman baru, maka kita akan lihat ada tombol back di situ, atau kita bilang dia tombol atas. Nah, tombol atas ini tujuannya adalah ke halaman yang sebelumnya dibuka. Nah, dari mana dia tahu? Karena setiap kali kita melakukan navigasi, biasanya dia akan menyimpan destinasinya itu di satu stack gitu ya. Jadi kalau kita misalnya back, kita akan kembali ke halaman yang sebelumnya. Nah, lalu kita juga kenal nanti dengan deep link. Deep link ini kalau kalian sering buka di website biasanya ada sebuah link ya yang bisa mengarahkan kita ke halaman tertentu dari sebuah aplikasi. Jadi misalnya kita buka aplikasi bank gitu ya. Kita buka aplikasi bank, lalu di sana kita diminta kalau mau tahu promonya atau kita mau lihat profil kita, nah ada link tertentu di situ yang langsung mengarahkan ke halaman promo, misalnya seperti itu. Nah, itu kita bisa manfaatkan deep link dari navigation komponen ini sendiri. Nanti kita juga akan coba bagaimana membuat sebuah deep link di dalam aplikasi kita. Nah, lalu ada juga grafik navigasi. Jadi, yang kita lihat seperti ini adalah grafik navigasi. Kita bisa lakukan dia drag and drop. Kita juga bisa manfaatkan XML-nya untuk
untuk membuat sebuah grafik navigasi ini. Nah, di dalam grafik navigasi ini kita kenal dengan beberapa hal. Ya, ada destination, jadi satu halaman itu dia mau pindah ke halaman yang mana. Ya, jadi itu kita bilang sebagai destination. Lalu ada juga yang namanya action. Jadi ini destination ya, tujuan. Nah, lalu ada juga tindakan atau action. Action itu yang menghubungkan antara satu screen dengan screen yang lain. Jadi kalau kita lihat di navigasi grafnya ini, navigation graph ini, kita lihat dengan tanda panah, dalam bentuk tanda panah. Lalu ada juga yang namanya argument. Argument ini sama dengan parameter. Jadi nanti kalau misalnya kita mau menggunakan parameter, sebetulnya kita bisa langsung menggunakan argumen atau argument ini. Jadi nggak perlu kita misalnya masukkan ke dalam sebuah bundle lalu kita kirim. Tapi kita bisa manfaatkan argumennya sendiri. Nah, lalu ada juga deep link. Ya, sudah saya sebutkan atau sudah saya jelaskan sebelumnya. Deep link itu apa? Ya, untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita akan lebih baik untuk mencoba langsung seperti itu. Nah, di grafik navigasi ini kita bisa langsung tahu sebetulnya. Jadi contohnya ini ya, kita punya fragment main, terus di sini ada fragment view transaction. Berarti kita tahu bahwa fragment main ini pasti akan mempunyai satu link untuk pergi ke fragment view transaction. Nah, linknya yang mana? Itu yang harus kita atur di dalam file Kotlin kita. Jadi misalnya, button yang pertama ini dia menuju ke fragment view transaction, misalnya seperti itu. Kalau di grafik navigasinya kita nggak bisa tahu gitu. Yang mana yang menggunakan action button yang mana misalnya menggunakan action yang mana itu tidak diatur di dalam grafik navigasinya. Nah, pada saat kita menggunakan navigation komponen ini yang pasti harus ada adalah navhost fragment. Jadi kita harus menyediakan satu tempat sebagai navhost fragmentnya. Ya, tandanya navhost fragment itu seperti ini. Jadi ada 3 hal ini yang berbeda ya. Jadi ada Android name, dia mengarahkan ke navhost fragmentnya. Lalu ada default nav hostnya dibuat true ya, dan ada menunjukkan nav graph-nya di mana. Jadi nav graph ini namanya bisa macam-macam. Jadi kita bisa bentuk navigasinya sendiri. Nanti kebetulan kalau di latihan kita akan gunakan navigation utama. Nah, nanti di sini berarti nav graph-nya adalah navigation utama, seperti itu. Nah, atau misalnya ini kan kita bentuk dari XML-nya ya. Nah, kita bisa juga bentuk nav host fragment-nya itu dari UI-nya langsung. Jadi kita drag and drop dari palette pane-nya ini ya. Terus kita cari yang namanya navhost fragment. Nah, itu otomatis dia sudah ada 3 hal ini. Terserah kita mau gunakan XML-nya. Kalau XML berarti kita gunakan fragment biasa gitu ya. Kita ketik fragment biasa lalu di dalamnya kita tambahkan 3 hal ini. Kita menentukan bahwa dia adalah navhost fragment-nya. Seperti itu, tempat untuk navigasinya itu, seperti itu. Oke, nah lalu selain navhost fragment, kita juga butuh controllernya. Jadi kalau tadi kita sudah atur actionnya seperti apa gitu ya, misal dari satu halaman ke halaman 2, 3, dan 4. Nah di nav controller ini kita gunakan untuk memberikan sebuah listener seperti itu. Jadi misalnya di sini saya mau kasih bahwa view transaction button-nya itu saya arahkan ke ini, ke satu halaman gitu ya, satu halaman. Nah, ini adalah nama action-nya. Jadi setiap tanda panah yang kita tarik itu dia punya ID-nya sendiri. Kalian bisa lihat dan bisa panggil itu di listener-nya. Jadi sewaktu-waktu kalian mau lakukan navigate, kalian bisa lakukan dengan cara seperti ini. View file nav controller lalu titik navigate ya. Nah, diarahkan menggunakan tanda panah itu. Jadi yang kita panggil adalah action-nya di situ. Nah, untuk mengirimkan sebuah data, kita dapat menggunakan atau kita dapat melakukan dengan 2
hal. Kita dapat melakukan dengan bundle seperti yang sudah pernah kita coba di latihan-latihan yang sebelumnya, ya, atau yang baru kita bisa gunakan save argument atau save arc biasanya. Nah, save arc ini merupakan sebuah fitur di dalam navigation komponen ya, yang bersifatnya dia adalah type safety. Jadi supaya prosesnya lebih safety, dia bisa dengan save null, jadi dia nggak bisa null, bisa gitu ya. Dia membatasi juga supaya misalnya pada saat kita mengirimkan bundle bisa jadi kita terjadi salah tipe variabel misalnya seperti itu. Nah, save arc ini dia lebih aman di sisi itunya. Nah, tapi pada saat kita akan menggunakan save arc ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Sama gitu ya, di navigation tadi kita juga perlu rubah untuk di build Gradle-nya. Kalian bisa langsung lihat di langkah-langkah, di situ sudah jelas, sudah saya berikan juga bagaimana kita membuat sebuah navigation sendiri gitu ya. Dan juga kita bisa membuat save arc-nya ini sendiri. Seperti itu. Yang penting adalah kita harus lakukan sync Gradle ya pada saat kita rubah. Jadi kalau di sini kita tambahkan di dua hal. Yang pertama di build Gradle project-nya dan juga di build Gradle module app-nya. Jadi yang kalian perhatikan ada dua build Gradle di project ya di dalam aplikasi kita. Nah, yang pertama itu adalah project kalian tinggal tambahkan class path-nya di sini di dalam dependensinya. Nah, lalu kalian buka lagi di build Gradle yang modul app ya, yang modul app. Nah, kalian tambahkan di bagian plugin-nya, kalian tambahkan satu hal ini. Ya, yang lain jangan dihapus, tapi kalian tambahkan. Kalian tambahkan satu baris untuk ID ini. Oke, nah kalau kalian mau lihat lebih detailnya lagi ya, kalian bisa langsung ke webnya developer Android. Di situ sudah jelas bagaimana navigasi itu dibuat, ya, terus pengertian navigasinya seperti apa. Tapi di sini saya akan lihatkan secara cepat supaya kalian paham dan kalian bisa menggunakan navigation ini. Karena dengan menggunakan navigation ini saya rasa untuk perpindahan halaman, untuk misalnya kita mau gunakan perpindahan fragmen itu jauh lebih cepat daripada kita harus membuat sendiri gitu ya. Nah, kita coba aja. Oke, ini adalah project baru, jadi saya sudah siapkan project barunya untuk menunjukkan navigasinya itu seperti apa. Jadi kalau kita mau lihat navigasi grabnya seperti apa gitu ya. Nah, saya hanya akan sebatas yang berhubungan dengan navigation grab itu. Nah, tapi lengkapnya itu sudah saya siapkan di file tersendiri ya. Jadi kalian bisa coba nanti mengikuti dari langkah-langkah di file tersebut. Oke, nah yang pertama kali yang harus kita ingat kalau kita mau menggunakan navigasi, kita harus tambahkan build Gradle-nya sendiri. Jadi ini adalah build Gradle dari aplikasi yang saya sudah sebutkan tadi ya, bahwa akan ada dua build Gradle, ada yang project dan ada yang modul. Nah, untuk navigasi ini kita tambahkan dulu di modulnya. Yang pertama perlu kalian tambahkan itu adalah build feature-nya. Build feature-nya ini kita ganti dengan kurung awal ya. Lalu kita kasih view binding true seperti ini. Nah, lalu nggak perlu di sync dulu. Yang berikutnya kalian tambahkan dari sini, dari dependensinya. Kalian tambahkan implementation, lalu diarahkan ke Android X, itu navigation. Nah, ini biasanya kalau kita nggak buat atau kita nggak tambahkan dependensinya, maka pada waktu kita buat navigasi atau kita buat navigasinya, itu dia akan diarahkan untuk menambah dependensinya. Seperti itu, dia bisa juga memberikan suggest yang seperti itu. Tapi di sini kita tambahkan dulu aja Android X navigation UI
Ini KTX. Nah, ini adalah versinya, gitu ya. Ini adalah versinya. Nah, kalau sudah kita ketikkan semua, baru kita sync Gradle-nya. Jangan lupa untuk di-sync Gradle-nya. Kita tunggu dulu ya sampai dia selesai dan pastikan kalian connect ke internet karena dia melakukan dia akan download dulu library-nya seperti apa. Ya, jadi kalau kalian tidak connect internet ada kemungkinan akan gagal add seperti itu. Oke, di sini dia jalan ya. Nah, ini dia download, dia import dulu. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa tambahkan navigasinya. Kita new ke sini ya. New Android resource. Lalu misalnya kita kasih nama navigation utama, ini sekali lagi ini bisa terserah. Jadi namanya ini nggak harus navigasi utama atau nggak harus navigation gitu ya. Ini nama ini bisa terserah. Nah, yang penting ini resource tab-nya kita arahkan ke navigation. Nah, pada waktu kita arahkan resource type-nya ke navigation, maka directory name-nya pasti navigation. Kita tinggal OK. Nah, dia akan membentuk nanti seperti ini. Nah, pada saat kita bentuk, dia akan bentuknya adalah kosongan seperti ini. Kalau kita lihat di code-nya sini, nah ini juga bentuknya adalah XML, dia masih kosong. Ya, navos fragment-nya juga nggak ada, jadi di sini ditulis ya, no navos fragment. Jadi kalau kita tambahkan navos fragment-nya, nanti dia baru bisa kita menambahkan start destination-nya seperti itu. Nah, di sini layout ini kita bisa cari di sini navos fragment. Kita tambahkan aja misalnya. Nah, ini dia kalau kita nambahkan dari paletnya kita kan diminta navigation navgraph-nya itu yang mana. Kita pilih aja ini. Ya, supaya gampang ini saya rubah ke linear layout. Oke, lalu orientasinya saya akan ke vertikal dulu. Di sini tag view-nya kalau nggak pakai bisa saya hapus ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada fragment ya. Terus ini syarat utamanya dia sudah jadi navos. Lalu default navosnya juga sudah ada. Navgraph-nya juga sudah ditambahkan di sini. Nah, kalau kita lihat ke navigation utama, nah kita langsung lihat bahwa di sini sudah ada navos fragmentnya. Di mana? Di activity main. Nah, kita tinggal tambahkan. Misalnya kita mau tambahkan di sini, karena kita nggak punya halaman lain ya. Kita nggak punya halaman lain, maka kita nggak bisa tambahkan atau kita nggak bisa pilih gitu. Tapi kita harus buat. Misalnya saya di sini create new navigation-nya, destination-nya. Saya buat fragment ya, blank. Saya buat yang blank. Misalnya saya next. Fragment 1 misalnya gitu. Nah, saya finish. Nah, dia bisa tampil di sini. Bisa tampil. Ini bisa kita geser-geser. Ya, ini yang namanya destination seperti itu. Nah, kalau misalnya saya mau tambahkan lagi nih. Ini sama ya. Fragmen yang di sini itu sama dengan kalau kita nambahkan seperti biasa. Misalnya kita tambahkan kan biasanya new fragment gitu ya, terus kita pilih apa. Nah, ini sama. Kalau kita tambahkan dari sini, kita buat di sini adalah fragmen 2. Oke, dia terbentuk ya, sama di sini fragmen 2.kt, di sini juga layoutnya juga sama. Nah, kalau kita tambahkan seperti itu di bagian sini kita tinggal pilih. Jadi kita add destination-nya ya, lalu kita pilih fragmen 2. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, action itu kita bentuk dari sini. Jadi kita klik di sini, ini kan ada lingkaran biru ya.
Ini untuk menentukan actionnya kemana. Kita bisa tarik nih di sini. Nah, dia akan terbentuk sendiri. Nah, ID dari action itu kita bisa lihat di bagian atribut. Nah, ini kalau kalian nggak tampak, biasanya dia seperti ini. Kalian bisa klik di atributnya. Nah, kalian lihat ID-nya diklik ya. Nanti kalian lihat di sini ID-nya apa. Action fragment 1 atau fragment 2. Biasanya seperti itu. Jadi, dia dimulai dengan action, lalu dari halaman awalnya to halaman akhirnya. Dia biasanya selalu seperti itu. Kalau kita mau lihat di sini, ini juga bisa kita lihat. ID-nya dia adalah fragment 2. Nah, segala hal, kalau tadi kalian lihat ada argument gitu ya, ada deep link, ada action misalnya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini ada argument, kalian bisa tambahkan. Ada deep link, di sini juga bisa tambahkan. Nah, kalau misalnya kalian kan bisa lihat kalau perpindahan halaman ada animasi gitu ya. Animasinya ada di dalam action sini. Nah, kalian bisa lihat di bagian animation di sini ada enter anim gitu ya, exit, pop enter atau pop exit anim. Nah, itu bisa kalian manfaatkan. Tapi saya nggak akan fokus di animationnya, tapi saya akan fokus di bagaimana kita membuat sebuah navigation menggunakan navgraph, baik dengan argument gitu ya atau tidak dengan argument. Dan juga kita akan mencoba untuk membuat sebuah deep link seperti itu. Oke, untuk videonya saya kira cukup menjelaskan untuk arti dari navgraph-nya sendiri. Ya, semoga kalian paham. Jadi sebelum kalian coba, kalian harus paham dulu navigation itu seperti apa, terus cara menambahkannya seperti apa. Ya, setelah itu kalian bisa lanjutkan ke mencoba membuat langkah-langkah. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton. Kalau ada yang kurang jelas, silakan kembali ke menit-menit sebelumnya dan kalian bisa pause di situ. Oke, terima kasih semuanya.